Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Di video kali ini izinkan saya memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Sekolah sebagai lembaga pendidikan berkewajiban menanamkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan agar tetap bersih. Salah satunya adalah dengan membuat program gerakan memanfaatkan sampah botol plastik. Program ini merupakan gerakan dalam upaya menumbuhkan karakter murid yang bertujuan agar murid memiliki budaya peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan sehingga menjadi bersih, aman, dan nyaman untuk digunakan dalam pembelajaran. Program ini mengajarkan peserta didik untuk bisa selalu mencari peluang dalam memanfaatkan limbah botol yang tidak terpakai menjadi barang yang bisa dimanfaatkan untuk diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Nama program ini termasuk dalam program co-kurikuler, yaitu Gerakan Memanfaatkan Sampah Botol Plastik atau disingkat dengan Germas Botik. Tujuan program membentuk karakter peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar dengan gerakan memanfaatkan sampah botol plastik sesuai dengan visi yang telah dicanangkan sekolah, yaitu mewujudkan generasi yang berkarakter, beretika, dan berkebinekaan global. Dasar filosofi KHD yaitu maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat. Komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan yaitu yang pertama, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid yang mendorong murid mengembangkan sikap positif yang peduli terhadap lingkungan termasuk kategori akhlak mulia. Yang kedua yaitu gotong royong, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid untuk terlibat dan berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama dan berkontribusi dalam masyarakat yang luas. Yang ketiga yaitu kreatif, menumbuh kembangkan kreativitas dalam memanfaatkan sampah botol plastik di sekitar. Aset dan kekuatan yang dimiliki sekolah, yang pertama, modal manusia meliputi kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, siswa, dan orang tua siswa sebagai pelaksana program. Yang kedua yaitu modal sosial meliputi komunitas praktisi yang ada di sekolah. Yang ketiga yaitu modal fisik meliputi bangunan dan serapers yang mendukung. Yang keempat yaitu modal lingkungan atau alam meliputi daerah pedesaan yang mempunyai udara dan air yang cukup. Yang kelima yaitu modal finansial meliputi dana BOS dan bantuan dari orang tua siswa. Yang keenam yaitu modal politik meliputi RT, RW, kepala desa, dan yang terkait. Yang ketujuh yaitu modal agama dan budaya meliputi kebiasaan saling membantu dan bergotong royong antar sesama. Karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan yaitu yang pertama, lingkungan yang akan mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana, di mana murid akan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan nilai-nilai kebijakan di sekolah. Yang kedua, lingkungan yang mengembangkan sikap peduli dan tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Yang ketiga, lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Prakarsa perubahan menguatkan sikap peduli dan tanggung jawab terhadap kebersihan di lingkungan sekitar dengan program gerakan memanfaatkan sampah botol plastik. Buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaan, bagaimana membentuk karakter peduli lingkungan terhadap peserta didik? Yang kedua, apakah memanfaatkan sampah dapat menumbuhkan karakter pada murid untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan? Yang ketiga, apakah memanfaatkan sampah bisa menjadi tujuan utama dalam membentuk karakter peduli lingkungan terhadap peserta didik? Yang keempat,
Apakah memanfaatkan sampah dapat mendorong siswa peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan? Tindakannya yaitu diskusi bersama kepala sekolah dan rekan guru. Program ini dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, diskusi dengan kepala sekolah dan rekan untuk mengidentifikasi sikap peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, diskusi dengan kepala sekolah dan rekan kerja dalam menentukan tujuan program. Yang keempat, diskusi dengan kepala sekolah dan rekan kerja dalam mendorong murid peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Rencana untuk melibatkan suara pilihan kepemilikan murid. Yang pertama, melakukan sesi dialog dengan peserta didik kelas 2 dalam menguatkan ide di tahap awal. Aset, kekuatan, sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini yaitu peserta didik, rekan kerja, kepala sekolah. Waktu yang diperlukan yaitu waktu pelaksanaannya 1 hari. Penanggung jawabnya untuk tahap ini yaitu calon guru penggerak yaitu diri sendiri. Ambil pelajaran, discover. Pertanyaannya yang pertama, aktivitas apa saja yang menarik kepedulian dan tanggung jawab murid terhadap lingkungan sekitar? Yang kedua, manakah kegiatan sekolah yang telah menguatkan sikap peduli dan tanggung jawab terhadap kebersihan di sekolah? Yang ketiga, manakah kegiatan sekolah yang telah mendukung kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan? Yang keempat, manakah tindakan di kelas yang telah diterapkan dalam meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan? Tindakannya yaitu yang pertama, seluruh warga sekolah berkolaborasi untuk membentuk karakter peduli dan tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Yang kedua, survei kepedulian siswa terhadap lingkungan dengan menggunakan angket. Yang ketiga, survei tanggung jawab siswa terhadap lingkungan dengan menggunakan angket. Dan yang keempat, diskusi dengan peserta didik mengenai kepedulian dan tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, kepemilikan murid, membagikan angket kepada peserta didik kelas 2 mengenai kepedulian dan tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini yaitu peserta didik, rekan guru, dan kepala sekolah. Waktu yang diperlukan pelaksanaannya yaitu 2 minggu. Penanggung jawab tahap ini yaitu calon guru penggerak yaitu diri sendiri. Selanjutnya yaitu gali mimpi atau dream. Pertanyaannya, seperti apa bentuk sikap kegiatan peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar? Apakah dampak positif yang didapatkan jika program gerakan memanfaatkan sampah botol plastik atau germas botik ini terwujud dan berjalan baik? Yang ketiga, apakah program ini sudah sesuai dengan visi dan misi sekolah? Yang keempat, apakah tindakan yang harus dilakukan agar program ini bisa berjalan dengan baik? Tindakannya yaitu yang pertama, menyediakan ruang dialog untuk peserta didik dalam mendiskusikan program ini. Yang kedua, menyediakan ruang dialog bagi guru dan kepala sekolah dalam membahas masukan dari siswa tentang kepedulian dan tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Yang ketiga, menyediakan ruang dialog bagi orang tua dalam membahas masukan dari siswa tentang kepedulian dan tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Dan yang keempat, mewujudkan lingkungan bersih dari sampah botol plastik dan bisa memanfaatkan sampah tersebut menjadi barang yang berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan kepemilikan murid, memfasilitasi peserta didik kelas 2 untuk berdiskusi mengenai kepedulian dan tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini yaitu peserta didik, rekan guru, kepala sekolah, dan orang tua siswa. Waktu yang diperlukan yaitu 2 minggu. Penanggung jawabnya pada tahap ini yaitu calon guru penggerak yaitu diri sendiri dan kepala sekolah. Selanjutnya yaitu jabarkan rencana atau desain. Pertanyaannya, seperti apa program sekolah baik yang sudah maupun yang belum dilaksanakan
dalam melaksanakan kegiatan peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Bagaimana program ini bisa diagendakan di sekolah? Strategi apa yang dapat melatih keterampilan siswa dalam kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan sejak dini? Yang terakhir, bagaimana memonitor dan mengevaluasi rencana program gerakan memanfaatkan sampah botol plastik atau germas botik sejak dini? Tindakannya yaitu menyediakan ruang dialog untuk peserta didik dalam mendiskusikan program ini. Yang kedua, mempersiapkan agenda kegiatan dalam melaksanakan program ini. Yang ketiga, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk pelaksanaan program germas botik. Yang keempat, memonitor dan mengevaluasi program dengan merefleksikan di akhir kegiatan yang telah dilaksanakan. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan kepemilikan murid, memfasilitasi peserta didik kelas 2 untuk berdiskusi mengenai program gerakan memanfaatkan sampah botol plastik atau germas botik untuk meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini yaitu peserta didik, rekan guru, kepala sekolah, orang tua siswa. Waktu yang diperlukan yaitu 1 minggu. Penanggung jawab tahap ini yaitu calon guru penggerak yaitu diri sendiri dan kepala sekolah. Dan yang terakhir yaitu atur eksekusi atau deliver. Pertanyaannya, siapa yang akan melaksanakan program ini? 2. Kapan program ini bisa dilaksanakan? 3. Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar kegiatan dapat berjalan dengan menyenangkan dan berkelanjutan? Yang keempat, siapa yang dapat memberikan refleksi atas pelaksanaan program ini? Tindakannya yaitu membentuk kelompok kerja yang akan mengelola program gerakan memanfaatkan sampah botol plastik untuk meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Yang kedua, pelaksanaan program dimulai dari peserta didik kelas 2 dulu untuk kemudian ditularkan ke semua kelas. Yang ketiga, uji coba pelaksanaan program dimulai bulan Oktober sampai dengan November 2023. Yang bertanggung jawab dalam memonitor dan mengevaluasi program ini adalah wali kelas 2 yaitu calon guru penggerak dan kepala sekolah. Rencana untuk melibatkan suara pilihan kepemilikan murid, memfasilitasi peserta didik kelas 2 untuk mengeksekusi program germas botik untuk meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini yaitu peserta didik, rekan guru, kepala sekolah, dan orang tua siswa. Waktu yang diperlukan yaitu 2 bulan. Penanggung jawab tahap ini yaitu calon guru penggerak dan kepala sekolah. Strategi yang mendorong aspek suara, pilihan, dan kepemilikan. Yang pertama yaitu suara, meminta murid untuk mengamati dan mengobservasi lingkungan sekitar. Yang kedua, menanyakan kepada murid tentang lingkungan belajar seperti apa yang diinginkan. Yang ketiga, meminta murid untuk menuliskan kegiatan apa saja yang dapat dilakukan untuk mewujudkan lingkungan belajar yang diinginkan. Selanjutnya yaitu pilihan atau choice. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih kelompoknya sendiri. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih area yang ingin dibersihkan. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan kepada murid untuk memanfaatkan sampah botol plastik yang banyak tersedia di lingkungan sekolah. Selanjutnya, kepemilikan atau ownership. Mendapatkan tanggung jawab untuk peduli menjaga lingkungan kelas bersih dari sampah dan bisa memanfaatkan sampah botol plastik yang didapatkan untuk digunakan menjadi barang yang bermanfaat bagi dirinya dan orang